Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil ahad, allazi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi allazina nasaru rayatad dini. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Pertama-tama, marilah kita memuji Allah yang telah melimpahkan kebahagiaan di hati-hati kita, sehingga kita datang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di hari Jumat ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul pilihan yang selalu mengajak kita untuk memperbaiki budi pekerti atau akhlak kita. Juga selawat dan salam kepada beliau, sahabat, juga kepada ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Sidang jamaah Jumat yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membahas suatu tema yang sangat penting, yang kadangkala kita tak pernah mempedulikannya. Tema ini berdasarkan dari hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya, ini innama ini taukid. Maksudnya sebagai penguat. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi dari hadis ini, Rasulullah diutus ke dunia sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak mulia atau adab sopan santun. Pendidikan kita di Indonesia ini khususnya, atau di dunia sekarang, termasuk pendidikan yang gagal, dikarenakan tidak mengutamakan akhlak atau sopan santun. Padahal ada satu kata-kata mutiara, al-adabu fawqal ilm. Adab ini atau sopan santun ini di atas ilmu. Malah Syekh Ibnu Mubarak pernah berkata, nahnu ila qalilil minal adab ahajju minna ila katsiril minal ilmi. Ibnu Mubarak berkata, kami kepada sedikit daripada adab lebih kami perlukan daripada banyaknya ilmu. Karena sopan santun ini akan mengubah hidup kita menjadi lebih mulia. Berbeda kita dengan hewan. Itulah yang banyak kita lihat di negeri kita, orang-orang berilmu. Orang-orang yang intelektualnya tinggi tetapi adabnya kurang. Kesopanannya kurang. Baik itu kesopanan manusia kepada Allah, kurang. Kesopanan manusia terhadap dirinya juga kurang kadang-kala. Kesopanan manusia kepada ustadznya atau gurunya, sehingga terjadi penyimpangan, berbagai penyimpangan. Ada murid melawan gurunya. Ini dari diakibatkan pendidikan yang gagal, disebabkan akhlaknya tidak terdidik. Ada juga penyimpangan, yaitu hubungan manusia kepada Rasul. Ada penyimpangan manusia dengan manusia sendiri. Ada penyimpangan manusia dengan ibu bapaknya.
bergaul dengan ibu bapaknya. Ini adab-adab kita manusia ini yang harus kita laksanakan. Karena para ulama dulu dari Rasulullah hingga ulama-ulama sekarang di pesantren-pesantren misalnya itu sangat diutamakan adab. Karena ada suatu kisah yang terjadi pada Abi Yazid Bustami. Hukiya an Abi Yazid Bustami. Diceritakan bahwa Abi Yazid Bustami rahimallahu annahu qatada ila ziyarah. Beliau ingin berkunjung kepada rajulin yuzakaru bisalih, kepada seorang laki-laki yang terkenal kesalehannya, yang terkenal ibadahnya, yang terkenal ilmunya. Jadi Abu Yazid ingin penasaran juga bagaimana menengok orangnya itu. Orang saleh begitu saleh, sudah terkenal begitu masyhur. Fantadara fil masjid. Saat beliau sampai ke tempat orang saleh tersebut, rupanya orang saleh tersebut sedang salat di masjid. Lalu beliau fantadarahu bil masjid, menunggu di masjid, di luar masjid. Wa kharaja rajul, maka dan keluarlah laki-laki tersebut. Laki-laki yang saleh tadi keluar. Saat dia keluar, fa'alqa nukhamatan fil masjid ay fi jidari minal kharib. Saat laki-laki tersebut keluar, beliau itu meludah ke dinding masjid. Diludahnya ke dinding masjid. Jadi faraja'a syekhu wala yajtami' bihi. Syekh Abu Yazid Bustami tidak mau bertemu lagi, langsung beliau pulang melihat tingkah Syekh tadi yang meludah ke dinding masjid. Ada orang bertanya, kenapa begitu wahai Syekh, wahai Abi Yazid, engkau tidak mau bertemu lagi? Beliau menjawab, wa kala la yu'manu ala asrarillah man lam yaqid ala adabis syar'i. Kata beliau, tidak dipercayakan rahasia-rahasia Allah kepada orang-orang yang tidak memeliharakan adab syar'i atau sopan santun dalam syara. Berarti tidak bisa dipercayakan ilmunya itu kalau adabnya nggak ada. Padahal beliau syekh yang sangat banyak ibadahnya, tetapi nggak bisa dipercayakan ilmunya, kata dia, nggak dapat dipercayakan rahasia-rahasia Allah di dalam dadanya, dikarenakan dia tidak beradab. Itu padahal sekedar meludah. Begitu juga kadang-kala kita duduk di masjid, dimanapun, itu juga harus kita jaga adabnya. Jangan sampai tidak ada adab. Kadang-kala dalam menuntut ilmu ini, ada adabnya untuk mencapai ilmu. Seperti satu kisah lagi. Wahukiya anna rajulaini. Jadi ada dua orang laki-laki. Kharaja fi talbil ilmi fil ghurbah. Dua laki-laki ini beliau keluar untuk menuntut ilmu ke negeri lain. Wa kana syarikaini fi ilmi. Kedua laki-laki ini menuntut ilmunya satu pesantren atau satu tempat pendidikan. Faraja'a ba'da sinaini ila baladihima. Maka setelah menuntut ilmu beberapa tahun, kembalilah keduanya ke negerinya, ke kampungnya. Waqad faquha ahaduhuma. Salah satu daripada orang itu menjadi orang fiqh, orang yang alim. Orang yang alim, ahli ibadah. Wala yafqiha akharu. Sedangkan yang lain tidak menjadi apa-apa, enggak alim dia, padahal sama-sama menuntut ilmu. Wa akhbar fa ta'ammala fuqaha baladati wa ta'alu an halihima wa dzikr wa taqririhima wa julusihima. Jadi ulama-ulama atau fuqaha negeri tersebut, orang-orang fiqh, orang-orang pandai negeri tersebut, jadi heran, mereka berpikir, kenapa begini? Padahal mereka
saat mereka bertanya kepada orang yang dua itu, kedua-duanya sungguh-sungguh dalam belajar. Kedua-duanya sungguh-sungguh dalam mengulang pelajaran. Duduknya pun, tentang duduknya ditanya pun bagaimana. Apakah sopan atau enggak? Ditanya. Mengulangnya pun rajin. Duduknya pun sama-sama di pesantren. Enggak kemana-mana, satu kelas. Jadi fa'akhbaru anna julusal ladzi tafaqaha fil halif tikrari kana mustaqbilal qiblat. Setelah mereka bertanya, rupanya ada perbedaan tentang walaupun satu kelas duduknya, tetapi berbeda cara duduknya yang satu yang alim ini. Yang alimnya duduknya rupanya menghadap kiblat saat duduk belajar. Adabnya yaitu menghadap kiblat selalu. Sedangkan yang satu lagi yang tidak sukses, rupanya dia duduknya tidak membelakangi kiblat, maksudnya tidak menghadap kiblat. Begitulah kesopanan dalam Islam. Sampai membuat ilmu kita menjadi berkah. Sesuatu menjadi manfaat kalau kita mempunyai adab. Terutama yang harus kita jaga yaitu adab kepada orang tua. Bagaimana orang tua kita telah mendidik kita. Janganlah kita menganggap orang tua kita sebagai teman. Sebagai teman biasa. Teman boleh. Tetapi maksud teman ini dalam menyampaikan curhat-curhat. Itu boleh. Tetapi jangan kita dalam beradab ini, bersopan santun ini, kita menyakiti orang tua kita. Menyinggung perasaannya. Setelah itu yang perlu kita jaga adab lagi. Adab kepada guru-guru kita. Kepada orang yang mengajar kita. Karena guru itu lebih utama daripada orang tua. Guru kita mendidik ruh kita. Guru kita mendidik akhlak kita. Guru kita menjaga kita dari api neraka. Guru-guru agama atau ustaz-ustaz kita. Sedangkan orang tua kita belum tentu. Mereka cuma menjaga kita dari api dunia. Jadi sebenarnya apa adab ini yang dikehendaki oleh para ulama? Apa definisi adab ini? Salah satu ulama dalam kitab Syarah Nawawi mengatakan, adab ini adalah al-adabu ma yahsulu li nafsi minal akhlaqil hasanah wa ulumil muktasabah. Inilah para jemaah artinya definisi daripada adab. Adab yang kita bicarakan tadi. Adab adalah apa saja yang hasil di jiwanya, yang ada di jiwanya daripada akhlak-akhlak mulia. Dan ilmu-ilmu yang diusahakan. Itulah hasil adab dikarenakan ilmu yang kita usahakan. Kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita tahu adab? Adab dengan ilmu ini, walaupun Ibnu Mubarak mengatakan bahwa lebih kita butuhkan orang yang banyak adabnya daripada banyak ilmunya, jangan nggak ada ilmu sedikit pun. Paling sedikit kita tahu adab-adab dasar. Adab bagaimana kita makan, adab bagaimana kita bergaul, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan Rasul. Paling dasar-dasarnya yang wajib-wajibnya kita ketahui. Karena bil adabi yufhamul ilmu. Dengan sopan santun inilah kita memahami atau mengerti ilmu. Wabil ilmi yasluhul amal. Dengan ilmu inilah kita memperbaiki amalan atau ibadah kita kepada Allah. Wabil amali tunalul hikmah. Dengan amalan inilah kita menggapai atau mendapatkan hikmah kebijaksanaan. Ada lagi kata Ibnu Muqaffa, Iza akramaka nasu limali aw li sultani. Apabila manusia memuliakan kamu karena harta, misalnya manusia memuliakan kita karena harta atau karena li sultani, karena kekuasaan, karena power kita, fala yu'jibka zalika. Jangan mengembirakan kamu dengan demikian. Jangan sampai gembira karena dimuliakan karena pangkat kita. Karena harta kita. Fa inna karamata tazulu bidawalihima. Karena kemuliaan itu kedua tersebut akan hilang. Harta akan hilang. Pangkat akan hilang. Saat itu semua hilang, kita tidak dimuliakan lagi.
Kalau cuman itu kita muliakan. Tetapi tetapi yu'ajibuka iza akramuka lidini au adabi. Merasa gembiralah kamu bila kamu dimuliakan dikarenakan agama, bidin wal adab dan adab, kesopanan. Oleh karena itu, para jamaah calon-calon surga semuanya, calon-calon isi surga, marilah kita mulai sekarang kita utamakan baik pendidikan umum atau pendidikan pesantren, sebagai pendidikan agama. Kita utamakan adab atau akhlak karena tujuan diutus Rasulullah yaitu untuk menyempurnakan akhlak atau menyempurnakan adab. Semoga kita doakan kepada Allah Ta'ala, kita semua menjadi orang-orang yang diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala beradab baik kepada semua, terutama kepada diri kita sendiri. Ibda binafsi. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari adab-adab kecil. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi manfaat. Marilah kita ikuti rukun dua khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhan nas ittaqullah wa kunu minal muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin wallahu ya'lamu ma tasma'un.